Halo guys, jumpa lagi di channel Felix Tech. Hari ini kita akan bahas mengenai tips head unit Android. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah topik yang sangat sering banget ditanyakan. Mengenai RAM dan ROM di head unit Android. Kalau saya sih sebutnya ini adalah genjutsu yang terampuh saat ini di dunia head unit Android. Genjutsu yang paling sering dipakai oleh seller-seller head unit Android. Teman-teman, pernah nggak ada yang coba browsing di YouTube atau dimanapun, cari review mengenai head unit Android atau rekomendasi head unit Android? Apa sih yang paling pertama dibahas? Apakah CPU-nya? Saya rasa tidak. Yang paling awal dibahas itu adalah RAM dan ROM-nya. Jarang banget saya ketemu review head unit Android itu yang dibahas betul-betul detail mengenai speknya. Atau pernah coba beli head unit Android ke seller, mau di online maupun di offline? Apa kira-kira pertanyaan yang paling pertama? Yang paling sering ditanyakan adalah, bos, mau beli head unit ya? Head unitnya Android yang RAM berapa? Oh, punya kita mantap nih, RAM-nya besar. Nah, atau pernah nggak untuk orang-orang yang punya pengalaman di dunia Android, coba deh cari info mengenai head unit Android. Berapa persen dari yang merek tit, tit, dan tit itu menuliskan spek sebenarnya dari head unitnya di dalam boxnya. Pas yang ditulis itu generik banget. Yang ditulis misalnya Full HD 1080, tapi nggak dijelasin yang Full HD 1080 itu apa. Atau misalnya ditulis saja paling besar RAM sekian, ROM-nya sekian. Tapi pernah nggak ada yang cantumin CPU yang dipakai itu apa? Nah, ini yang kita mau bahas intinya di video ini. Oke? Sekarang kita lanjut ke bagian analogi. Untuk bagian analogi, yuk kita buat simpel aja. Komponen yang paling penting di sebuah head unit itu bukan RAM dan ROM. Yang paling penting itu adalah CPU-nya. CPU atau Central Processing Unit, namanya aja Central Processing Unit. Unit pemrosesan utama atau yang sentral. Intinya itu otaknya lah. Nah, kalau kita mau buat analogi simpelnya, kita ambil contoh di sebuah mobil. Bayangkan CPU itu sebagai mesin dari mobil Anda. Inilah yang memberi kekuatan dan menggerakkan seluruh sistem. Nah, sedangkan kalau RAM atau Random Access Memory itu sebagai tangki bahan bakarnya. Fungsinya dia untuk menyimpan bahan bakar atau data yang dibutuhkan supaya mesin itu dapat kerjanya menjadi efisien. Aksesnya itu cepat, akan tetapi kapasitasnya terbatas. Nah, bedanya itu dengan ROM. Kalau ROM atau Read Only Memory, itu bayangkan sebagai kapasitas bagasi mobil. Ini sama, ruang penyimpanan juga. Akan tetapi, ini ruang penyimpanannya dengan hal-hal penting yang selalu dibawa oleh mobil. Itu isinya instruksi atau aturan yang tidak berubah. Contohnya seperti operating system dari Android-nya. Jarang dirubah. Ruang bagasi ini atau ROM tidak sering berubah dan berisi informasi atau data-data esensial. Jadi udah jelas ya bedanya CPU, RAM, dan ROM. Yang paling penting jangan lihat RAM dan ROM-nya, tapi lihat CPU-nya. Oke? Nah, kita bahas mengenai genjutsu dari seller head unit Android. Nah, ini nih genjutsu utamanya. RAM dan ROM. Yang paling sering dipakai itu jualan RAM dan ROM. Saya ambil contoh ya. Anggap aja nih, kita lihat dari gambar. Sebuah mobil, ada yang di atas sama ada yang di bawah. Anggap aja kita lagi mau beli head unit Android. Tapi kita pakainya analogi. Analoginya kayak gini, seperti yang dibilang tadi, CPU, RAM, dan ROM. Kira-kira nih, lebih kencang yang mana? Mobil yang di atas atau mobil yang di bawah? Kalau kita pakai balapan, kira-kira yang menang yang mana? Itu udah ditunjukin speknya. CPU atau mesinnya. RAM, tangki BBM,
atau ROM-nya, bagasinya. Nah, ini sekalian yang menjawab pertanyaan. Kira-kira, wah, kenapa ya saya sudah beli head unit merek PIP dan head unit merek PIP, RAM-nya udah 6 GB, 8 GB, ROM-nya 128, 256. Baru dipakai 1-2 minggu, udah mulai lelet. Awal-awalnya doang kenceng. Habis itu, wah jadi lelet, nggak bisa dipakai. Buka YouTube aja, lama banget. Nah ini jawabannya. Sama seperti kalau misalnya kita bandingkan Ferrari lawan Mitsubishi Fuso. Kalau misalnya kita cuma lihat dari RAM-nya doang atau tangki BBM-nya, tangkinya Ferrari cuma 80 liter. Oh, Fuso lihat dong, 200 liter. ROM-nya apalagi? Yang satu cuma 292 liter. Wah, kalau yang Fuso 32.000, bos. Tapi lihat mesinnya. Bedanya di mana? Yang satu 220 HP, yang satunya 620 HP. Kalau buat pakai balapan, ya pasti menang Ferrari dong. Gitu kira-kira analoginya, teman-teman. Kalau misalnya kita mau ambil contoh nih yang lain. Misalnya kita pergi ke dealer mobil, terus tanya, saya mau beli mobil Anda yang paling kencang. Terus di pikiran kita kini, udah terpatri yang namanya, pokoknya kalau nyari head unit Android, cari yang RAM dan ROM-nya tinggi. Kira-kira nih, kalau misalnya pada saat kita pergi belanja, mau beli mobilnya, terus dibilang, halo, bang, tolong dong, berikan saya mobilnya yang paling kencang. Saya maunya mobil yang paling kencang, yang RAM-nya besar. Pasti Mitsubishi Fuso. Oh, RAM-nya 200 liter. Pasti paling kencang. Kira-kira yang jualan mobil ketawa nggak? Nah, itu analoginya. Jadi sebenarnya lucu. Kalau misalnya beli head unit, terus yang dicari tuh RAM sama ROM. Oke? Oke, yuk sekarang kita bahas mengenai RAM dan ROM. Apakah RAM dan ROM itu penting? Iya, pasti. RAM dan ROM itu juga penting. Akan tetapi, untuk saat ini, di dunia head unit Android, masih CPU yang memegang peranan yang lebih penting. Kenapa? Karena, untuk saat ini, RAM dan ROM yang ada itu masih memadai jumlahnya untuk dibandingkan dengan CPU yang ada. Yang masih menjadi bottleneck saat ini di dunia head unit Android masih lebih ke CPU, bukan ke RAM dan ROM-nya. Akankah ke depannya RAM dan ROM nanti yang menjadi bottleneck? Bisa, ketika CPU-nya sudah menjadi lebih kencang dan membutuhkan bandwidth yang lebih besar daripada RAM-nya, membutuhkan ROM yang lebih gegas aksesnya. Nah, itu baru kita bisa bicara mengenai pentingnya peran RAM dan ROM. Tapi untuk dunia head unit Android saat ini, yang beredar di pasaran aja, CPU-nya itu kelasnya tidak bisa memaksimalkan RAM dan ROM yang tersedia pada saat ini. Jadi kebanyakan seller memberi RAM dan ROM yang besar, intinya jadi mubazir. Nah, kita bahas deh nanti kalau misalnya memang banyak yang mau tahu, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Sebuah kebohongan yang sering diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Itu adalah genjutsu, andalan penjual head unit Android, di mana genjutsunya adalah RAM dan ROM. Sering banget diulang. Akhirnya, yang jadi kebiasaan di masyarakat apa? Mau beli head unit, yang pertama ditanya RAM dan ROM. Ini adalah kebiasaan biasanya dilakukan oleh brand-brand dari China. Ini dulu awalnya dilakukan di dunia handphone, marketing handphone. Akhirnya menjalar ke head unit. Kenapa sih dilakukan? Kita bahas sederhana aja ya, nggak usah terlalu panjang lebar. Mungkin nanti kita akan buatkan video seri selanjutnya kalau misalnya banyak yang mau. Nah, RAM dan ROM yang besar itu lebih gampang dijual. Itu aja intinya sebenarnya. Kalau misalnya CPU, penjelasannya panjang kali lebar. Ngomong sampai berbusa-busa juga, masyarakat awam, apa ya? Hah? CPU? Apa itu? Tapi kalau misalnya kita bilang, RAM dan ROM-nya besar, bos. 8256. Wih, pasti kencang. Udah,
Sesederhana itu. Oke? Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video Felix Tech dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol jempol ke atas, tinggalkan komen, share video ini ke teman-teman dan ke seluruh kenalan Anda, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video Felix Tech berikutnya. Thank you so much. Bye-bye.